teman-teman rumah bermainku. Apa kabar hari ini? Pastinya harus tetap semangat. Wah, bagaimana nih liburan teman-teman kali ini? Semoga tetap seru dan menyenangkan ya. Hari ini Miss Chandra akan bercerita tentang berbagai macam hewan dan ciri khas di tubuhnya. Seperti halnya Miss Ica dan Miss Lulu yang sebelumnya sudah bercerita tentang hewan-hewan menurut ukuran dan juga tempat tinggalnya. Oke, hari ini judul ceritanya adalah apakah katak berbulu tebal? Tidak, yang berbulu tebal itu beruang kutub. Bulu beruang kutub menjaga suhu badannya agar tetap hangat. Bulu di bagian dalamnya tebal seperti wool, sedangkan bulu di bagian luar jarang seperti ijuk. Warna bulunya yang putih membuatnya dia tidak kelihatan karena sama seperti warna salju. Cakar-cakar berbulunya membuat beruang kutub tidak mudah terpeleset saat dia berjalan di atas salju. Apakah katak berbulu? Tidak teman-teman, yang berbulu itu burung kardinal. Tubuh burung kardinal diselimuti oleh ratusan bulu. Bulunya yang kecil dan ringan seperti kapas menjaga agar tubuhnya tetap hangat. Bulu-bulu di bagian sayap membantunya untuk terbang. Dan bulu-bulu di bagian ekor sebagai alat kemudi saat dia terbang dan hingga dari satu pohon ke pohon yang lain. Apakah katak bersisik? Tidak teman-teman, yang bersisik itu ikan. Seluruh permukaan tubuh ikan dipenuhi oleh sisik yang licin dan mengkilat. Beberapa sisik menumpuk seperti atap rumah. Beberapa sisik berbaris rapi seperti tembok batu bata. Air menyapu sisik-sisik ikan ketika dia berenang. Sisik ikan berfungsi untuk melindungi tubuhnya yang lunak saat menabrak batu karang atau ikan lain yang lebih besar. Apakah katak berambut? Tidak, yang berambut itu kuda. Tubuh kuda dipenuhi oleh rambut-rambut halus. Barisan rambut yang lebih panjang tumbuh di sepanjang kepala sampai ke leher. Rambut di bagian ekor juga kadang tumbuh lebih panjang. Kuda suka ngibas-ngibaskan ekor dan juga menggoyang-goyangkan surainya untuk mengusir lalat yang menjengkelkan. Apakah katak berbulu kecil dan halus? Tidak teman-teman, yang berbulu kecil dan halus itu lebah. Lebah mendengung dan mendarat di atas setangkai bunga. Serbuk sari melekat di badan lebah. Ketika lebah berpindah ke bunga yang lain, serbuk sari sebagian jatuh di atas bunga yang sedang mekar. Serbuk sari membentuk biji yang akan menciptakan bunga yang baru. Apakah katak berduri? Tidak teman-teman, yang berduri itu landak. Bagian punggung dan sisi tubuh landak dipenuhi oleh duri-duri yang tubuh tegak dan kaku. Duri-duri yang tajam ini melindungi landak agar tidak dimangsa oleh musuhnya. Ketika landak merasa tidak nyaman, dia akan menggulung dirinya, membuat sebuah bola berduri. Apakah katak punya rangka luar? Tidak teman-teman, yang punya rangka luar itu udang karang. Udang karang punya rangka luar yang disebut exoskeleton. Apa? Exoskeleton. Saat udang karang bertambah besar, rangkanya menjadi kekecilan. Dia pun meninggalkan rangkanya dan memakannya. Sambil menunggu rangkanya untuk tumbuh kembali, dia akan bersembunyi agar tidak dimangsa oleh musuh-musuhnya. Apakah katak berbulu ikal? Tidak teman-teman, yang berbulu ikal itu anak domba. Bulu anak domba yang ikal dan lembut itu menjaga agar tubuhnya tetap hangat. Saat anak domba tumbuh besar,
Bulunya yang halus dan lembut itu akan dicukur habis. Tapi tenang, bulu itu akan tumbuh kembali. Bulu-bulu wool itu nantinya akan dipintal untuk menjadi selimut ataupun pakaian. Apakah katak punya tempurung? Tidak, yang punya tempurung itu kura-kura. Kura-kura memasukkan kepala dan juga kakinya ke dalam tempurungnya yang keras. Tempurung yang keras ini berfungsi untuk melindungi kura-kura dari taring-taring tajam burung-burung yang kelaparan. Kura-kura juga menyembunyikan tubuhnya di dalam tempurung untuk menghindari musuh-musuhnya seperti ular dan rakun. Apakah katak punya kulit yang berlendir? Ya, katak punya kulit yang berlendir. Seekor katak bisa menyerap air. Dia bahkan bernafas dengan kulitnya ketika berada di darat. Untuk bisa bernafas seperti ini, kulit katak harus senantiasa lembab. Karena itu, lendir yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya menjaga supaya kulit katak tidak kering walaupun ketika dia tidak berada di dalam air. Nah, teman-teman, barusan kita melihat bermacam-macam hewan dengan ciri khas yang ada di tubuhnya. Teman-teman masih ingat? Tadi kita sudah mengenal beruang kutub yang punya bulu tebal di badannya. Lalu ada burung kardinal yang diselimuti oleh ratusan bulu halus di badannya. Ada ikan yang punya sisik di seluruh permukaan tubuhnya. Ada juga kuda yang punya rambut-rambut halus dan juga rambut yang panjang di bagian leher dan ekornya. Lalu ada lebah yang punya bulu-bulu kecil dan halus. Ada juga landak yang di bagian tubuhnya ditumbuhi oleh jarum-jarum yang tegak dan kaku. Lalu ada udang karang yang dia punya tempurung di luarnya. Lalu ada anak domba yang badannya diselimuti oleh bulu-bulu keriting ikan yang disebut dengan wool. Dan ada juga kura-kura yang punya tempurung atau karapaks yang menutupi tubuhnya yang lunak. Terakhir kita punya katak yang diselimuti lendir di badannya agar dia tetap bisa bernafas baik di dalam air maupun saat dia keluar air. Teman-teman, hari ini cerita kita semoga bisa menambah seru dan juga bermakna liburan teman-teman di akhir semester dan tahun baru ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, pastinya subscribe. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.